Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya ditabiskan pada tanggal 26 Juli 2020 dan setelah itu saya ditugaskan ke Papua, ke Provinsi Papua Selatan, yaitu tepatnya di Merauke. Dan ketika saya pindah dari Manado, karena saya ditabiskan di Manado, saya mengepak barang-barang saya yang cukup banyak. Dan Injil Tuhan saat ini juga menyadarkan saya, menegur saya, bahwa Tuhan katakan ketika engkau diutus tidak perlu membawa bekal, tidak membawa apapun. Intinya adalah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus mengutus para muridnya dalam Injil hari ini, dan saya melihat ada 3 hal yang sangat tepat dan sangat cocok untuk kita renungkan. Yang pertama, Tuhan Yesus mengutus kita berdua-dua. Arti berdua-dua adalah saling menjaga, saling melindungi, saling menopang, saling melindungi satu sama lain. Tuhan mengutus kita dengan teman kita supaya untuk saling mendukung, saling berbagi beban satu sama lain. Yang kedua, Tuhan juga meminta para muridnya yang diutusnya itu jangan membawa apapun, jangan membawa bekal, jangan membawa ini, supaya apa? Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tidak terikat dengan barang-barang duniawi, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam tugas perutusan. Dan ini juga ketika saya membaca Injil juga ini menegur diri saya ketika saya masih ingat ketika saya pindah dari Manado ke Merauke, ada begitu banyak barang, ada begitu banyak baju, karena kasula-kasula stola yang diberikan oleh umat kepada saya berpikir tidak mungkin saya tinggalkan di Manado, jadi saya bawa. Tetapi ini juga menjadi bahan renungan bagi saya untuk supaya saya juga bisa memperbaiki diri saya. Yang ketiga adalah Tuhan mengutus para muridnya dengan kuasa, maka itu para muridnya bisa melakukan banyak hal yang luar biasa karena Tuhan menyertai mereka dengan kuasa yang luar biasa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam sakramen perutusan itu ada 2, yaitu sakramen imamat dan juga sakramen pernikahan. Mengapa sakramen pernikahan disebut sebagai sakramen perutusan? Karena Anda yang menikah, Anda yang memilih untuk jalur menikah, Anda diutus untuk membentuk gereja kecil, yaitu gereja domestik. Dan di dalam rumah tangga itulah ada uskup, ada pastornya, ada umatnya. Dalam seruan Yohanes Paulus kedua, dalam Familiaris Consortio dikatakan seorang bapak di dalam rumah tangga itu adalah seorang uskup di rumah. Dan istri adalah pastornya dan umatnya adalah anak-anaknya. Jadi bapak rumah tangga, Anda mempunyai jabatan yang luar biasa. Anda sebagai seorang uskup, dan Anda juga diminta untuk menjadi uskup yang baik, menggembalakan keluargamu, memberikan contoh teladan yang baik kepada keluargamu. Dan juga sakramen imamat sebagai tugas perutusan secara khusus dipanggil untuk menggembalakan, seperti kami ini semua dipanggil untuk menggembalakan umat-umat yang dipercayakan kepada kami. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam tugas perutusan kadang-kadang kita meragukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Saya sungguh mengalami ketika saya sendirian di dalam paroki saya, yang saya layani adalah 5.605 jiwa, dan saya sendirian, tetapi saya yakin dan percaya meskipun saya sendirian, ada Bunda Maria bersama Tuhan Yesus yang menyertai saya juga dalam tugas perutusan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kuasa diberikan kepada kita semua ketika kita diutus, entah sebagai bapak rumah tangga, entah sebagai ibu rumah tangga di dalam keluarga, dan saya juga, kami sebagai para imam, kami diutus untuk menggembalakan umat di dalam gereja. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau kita percaya penyertaan Tuhan, kalau kita percaya kuasa Tuhan kepada kita, kuasa itu pasti bekerja dengan luar biasa. Kita butuh Roh Kudus, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita butuh Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada kita, menuntun, membimbing kita agar kita bisa menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan kepada kita. Percayalah, Tuhan mengutus seseorang Tuhan mengutus seseorang itu tidak dengan tangan kosong. Tuhan pasti menyertai mereka yang diutusnya dengan kuasa yang dibutuhkan dalam tugas perutusan. Mari kita percaya akan kuasa tersebut, maka kuasa itu bisa bekerja dengan luar biasa dalam tugas perutusan kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.